lagu lu dinyanyi, lagu lu dibayar, kan gitu. Yang terbaik gitu. Jadi tepuk tangan dulu dong. Sedang. Jadi gini. Karena hari ini penting, makanya saya datang tadi sebelum sini saya berdoa, teman-teman. Saya berdoa minta wisdom. Saya berdoa minta wisdom. Wisdom itulah yang saya gunakan hari ini untuk tetap datang walaupun di dalam undangan nama saya ditulis Ryan Porno oleh Mas Dani yang sudah meminta maaf sama saya gitu ya. Ya. Wisdom itu yang saya gunakan. Jadi di balik, makanya keluarga saya ikut tuh mau melihat langsung diskusi ini. Jadi wisdom itu yang menjadi penawar dari kemarahan saya. Wisdom itu yang jadi penawar dari kekecewaan saya. Jadi hari ini saya mau menyampaikan keresahan saya. Saya nggak mau bicara undang-undang, semua ini jago-jago kalau bicara undang-undang. Bicara interpretasi juga jangan ditanya. Tanpa wisdom dan tanpa niat baik, segala interpretasi apapun bisa dihalalkan. Saya bukan ngomong buat beliau-beliau ini, enggak ya, mereka orang jago. Saya ngomong buat teman-teman di rumah, buat netizen, buat masyarakat, buat anak-anak muda, regenerasi musik Indonesia. Gini teman-teman, industri ini butuh suksesor. Umur saya 43 tahun, jauh sama umur beliau-beliau. Beliau-beliau sudah melewati, sudah sampai di fase puncak dari karirnya masing-masing. Masih ada saya, masih ada Badai, masih ada Posan juga mungkin, masih ada teman-teman yang muda yang lain, yang kami butuh dituntun dengan wisdom. Mas Dani, saya ingat Mas Dani bilang, penyanyi yang nggak mau bayar royalti ke pencipta lagu itu adalah manusia pintar tapi nggak punya wisdom. Sorry to say Mas, saya harus bilang, mode wisdom yang benar bukan itu. Mode wisdom yang benar ketika kita bisa minta duit sama dia sebenarnya karena celah interpretasi undang-undang, tapi gue nggak mau minta karena dia teman gue. Gue mau berjuang untuk industri yang lebih besar dari hari ini. Gue mau berjuang bukan cuma buat pencipta lagu, tapi buat seluruh ekosistem musik secara holistik. Makanya kalau teman-teman perhatikan sosial media saya, yang saya serang bukan aksi Mas. Yang saya kritisi adalah Mas Dani. Mas Dani ini idola gua, bos. Idola semua anak muda Indonesia. Ya, saya harus sampaikan, buat saya hari ini adalah diskusi kesatria ya teman-teman ya. Saya sama Mas Kadri hadir ke sini datang dengan secara kesatria. Walaupun seolah-olah dalam tanda kutip kita seperti kita dikeroyok ya. Tapi kita datang bukan untuk saling mempengaruhi, enggak, udah final kok semua. Tapi maksud aku begini. Kekecewaan saya pribadi ya, Mas Dani dengan kapasitasnya yang sebesar ini hari ini, kenapa tidak memilih untuk ada di tengah? Jangan tersinggung teman-teman yang lain, tolong. Buat saya, Mas Dani yang terhormat, buat saya aksi tanpa Mas Dani adalah butiran debu. Iya, jujur saya harus sampaikan ini supaya saya juga merasa puas dan kita pulang. Saya pulang dengan rasa lega gitu loh. Jadi saya sebenarnya, jadi Mas Dani tadi bilangnya hari ini saya netral gitu kan. Saya aminkan. Mudah-mudahan ke depan Mas Dani bisa netral terus. Karena gini teman-teman, Badai sudah cerita sama saya mengenai aksi ini dari 2 tahun lalu, bahkan 3 tahun lalu. Dan saya bilang, gila Dai, sedap Dai. Ini konsep sedap. Aksi bisa jadi hero buat pencipta lagu, buat industri musik. Tapi once aksi ikut mengamplifikasi tuntutan Aribias terhadap Agnes Mo, buat saya niat baiknya, wisdomnya sudah gagal. Gitu. Buat saya, ada lucu gue lihat. Jadi buat saya ketika ikut mengamplifikasi tuntutan terhadap Agnes Mo sudah gagal. Jadi ini keresahan aja, ini keresahan. Gitu. Jadi saya melihat Mas Dani lebih besar dari hari ini, tapi kok kericuhan yang timbul dari hasil interpretasi yang menurut saya
Kan aksi ngomongnya cuma di dalam sama-sama aksi aja. Baru kali ini kita ngobrol. Gitu. Dan ada keputusan pengadilan yang bilang bahwa penyelenggara harus bayar itu sifatnya sementara kan. Kenapa kita nggak tunggu aja sih? Sabar aja dulu gitu loh. Pertanyaan saya, buru-buru ada apa? Jangan-jangan, ini jangan-jangan ya mas ya. Jangan-jangan aksi ini dijadikan lokomotif untuk agenda sesuatu. Itu yang saya omongin di sosial media saya. Jadi saya nggak pernah mengkritisi apapun yang dilakukan oleh aksi, enggak. Karena buat saya aksi bisa jadi hero yang genap. Tapi ketika menuntut penyanyi, ikut menuntut, buat saya di situ wisdomnya sudah hilang. Kemarahannya sudah nggak lagi punya obat penawar. Kalau bicara saya kecewa sama LMKN. Biarpun masih muda gini mas, saya juga sudah main musik dari 2002. Saya pernah diproduseri sama mantan istrinya Mas Dani juga pernah. Belajar banyak juga. Gitu. Jadi saya pernah punya kesempatan untuk kerja sama LMKN untuk provide sebuah sistem licensing yang akhirnya dimentahkan juga. Kalau punya kekecewaan sama, saya punya kekecewaan. Cuman output saya berbeda sama teman-teman yang lain. Output saya memilih untuk menggedor apa yang udah ada. Rakyat harus punya kuasa. Tapi yang timbul hari ini menurut persepsi saya ya, makanya saya bilang dari awal aksi adalah gerombolan, mas, jangan tersinggung. Karena menabrak undang-undang versi interpretasi kami. Interpretasi kami menurut undang-undang sudah punya output, yaitu PP 56. Interpretasi undang-undang versi aksi belum punya output. Gitu loh. Jadi, kegelisahan ini, keresahan ini karena gini. Banyak efek dominonya, teman-teman jadi nggak punya job, mas. Karena IO-nya takut. Kita jangan bicara visi deh, penyanyi kelas 1. Jangan. Jangan bicara yang ratusan juta, yang 100 juta ke bawah aja. Saya ada di situ. Gitu. Jadi kalau misalnya pun DL berjalan, apakah DL ini juga akan inklusif, menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk semua pencipta lagu? Apa jangan-jangan pencipta lagu kelas 1 aja? Karena sesuai demand, lagu lu nyanyi, lagu lu dibayar, kan gitu. Gitu loh. Jadi saya minta semua senior-senior ini mudah-mudahan bisa memutuskan segala sesuatu dengan wisdom. Gitu. Jangan sampai kita ini bingung. Kita ini bingung, semua teman gara-gara konflik Badai sama Krispati, gara-gara konflik Teh Rika sama The Groove. DNA itu kan yang akhirnya menjadi DNA kemarahan yang disebarkan sama semua. Pertanyaan saya aja, Padi kalau manggung bayar ke Mas Bio apa enggak? Dewa kalau manggung bayar ke Mas Dani apa enggak? Pasti enggak, karena temen. Makanya tadi saya tanya sama Mas Dani, Mas, itu royalti apa bukan yang tadi diomongin? Karena penyanyi taunya konsep bayar royalti, output satu-satunya adalah penyelenggara yang bayar. Di luar itu namanya berbagi berkat. Dan kalau penyanyi nggak mau bagi berkat, tidak melanggar undang-undang, bukan kejahatan. Ya paling cuma dibilang pelit loh, nggak tahu diri loh, tapi nggak melanggar hukum. Kita tunggu sampai semuanya genap, supaya ketika lo tidak melakukan direct licensing, lo melanggar hukum. Itu maksud saya, mas.